podcast Si Bela, Aksi Bela Negara. Perkenalkan, kami dari kelas Bela Negara 19, saya Gania Dan saya Nadia, selaku moderator yang akan memandu acara podcast hari ini. Hari ini kami nggak hanya berdua, tetapi kami ditemani oleh narasumber yang pastinya hebat banget nih. nah betul banget apa yang udah disampaikan oleh Gania bahwa kita kedatangan oleh dua narasumber kita yang hebat-hebat banget nih. Tapi ya, sebelum kita masuk ke tema pembahasan atau kita masuk ke podcast kita kali ini, baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Karena kan ada pepatah yang mengatakan ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh kepada podcaster pertama dulu untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Dainta Diwayani dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Oke, halo Kak Dainta, mungkin bisa dilanjut ke podcaster kedua kita. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Israfil, panggilan Afil, saya dari D3 Keperawatan Angkatan 2022. Nah, jadi di podcast hari ini kita itu bakal bahas tentang mengenal dan merawat budaya di bumi Nusantara. Oke, tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan podcast kali ini. Kalau kita bedah maknanya nih, kata keberagaman itu kan berasal dari kata ragam ya Kak. Menurut Kak Dainta dan Afil, arti dari keberagaman itu apa sih? Mungkin boleh nih dimulai dari Kak Dainta dulu nih. Apa pandangannya mengenai keberagaman Kak? Oke, menurut aku pribadi ya, keberagaman itu adalah ragam atau variasi yang ada gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Afil sendiri gimana nih Fil? Iya sih, setuju sama kayak yang tadi terkait keberagaman itu kan kita beda-beda pulau ya di Indonesia ini. Jadi semua yang ada di Indonesia ini pasti beragam dan berbeda-beda. Menurut pandangan narasumber kita nih, karena dibilang perbedaan itu menyebabkan konflik, apakah kehidupan yang homogen itu lebih baik? Nah, gimana nih Kak? Menurut pandangan Kakak gimana Kak? Sebenarnya ada pro dan kontranya ya masing-masing ya, mau itu perbedaan atau homogen tuh pasti ada pro dan kontranya, tergantung kita sendiri yang milih nih mau kita terima dengan baik atau mau kayak gimana, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, setuju banget sama apa yang udah disampaikan oleh Kak Dainta dan juga Alfil gitu ya, bahwa dengan kesamaan itu tersebut maka membuat suatu masyarakat itu bersifat stagnan ya, dan tidak berkembang karena tidak adanya inovasi atau perbedaan yang mana akan menimbulkan keinginan untuk berkembang seperti itu. Ini kita berempat nih ya, dari aku, Kak Dainta, Alfil, bahkan juga Gania pasti punya latar belakang suku yang berbeda ya. Kalau aku sendiri ini kan dari suku Betawi ya, entah ayahku Betawi, ibuku Betawi. Kalau mungkin dari Alfil sendiri dari suku apa? Oke, baik. Kalau saya sendiri jujur aja saya dari Sulawesi Selatan dan suku saya itu suku Bugis. Kalau dari Kak Dainta sukunya apa nih? Oke, kalau aku kebetulan aku suku Jawa, cuman mungkin ada perbedaan dimana kalau papa aku sendiri itu dari Purwokerto, dimana mungkin orang-orang lebih mengenal Purwokerto tuh Jawanya lebih keras kali ya. Sementara kalau mama aku tuh dari Solo, yang Jawanya tuh lebih halus gitu. Mungkin itu sih. Kalau dari Gania mungkin? Nah, kalau aku sendiri ini campuran. Kalau misalkan papa aku itu dari Padang, kalau mama aku itu dari Jawa. Nah, aku juga izin bertanya, kalau dari Kak Dainta sendiri, apa sih ciri khas dari suku Kak Dainta gitu? Oke, kalau dari suku aku ya suku Jawa ya, mungkin karena aku tuh lebih sering mengunjungi suku atau daerah ibu aku yaitu Solo, jadi mungkin perbedaan yang signifikan yang terlihat ya pastinya dari bahasanya sendiri sih. Kalau misalkan bahasa Solo tuh beda gitu loh, bahasa Jawanya kan lebih halus gitu, terus intonasinya pun lebih ibaratnya lebih sopan kayak gitu. Dan juga kalau misalkan di Solo tuh aku bisa lebih ngerasain adat istiadat di sana gitu, karena kan kalau di Solo ini kan masih ada kesultanan gitu ya. Jadi aku sering banget kayak hadir di acara-acara ketika kesultanan itu misal Pura-Mangkunegaran atau misal kesultanan yang bisa lagi mengadakan suatu acara, kan itu biasanya masyarakat sipil tuh bisa hadir untuk untuk menikmati acara itu juga gitu. Jadi itu sih perbedaan dimana aku nggak bisa nemuin acara-acara itu ketika aku di Purwokerto gitu, karena kalau misalkan di Purwokerto kan nggak ada kesultanan gitu kan, jadi kayak aku nggak bisa merasakan atmosfer yang ada di kesultanan itu gitu ketika aku di Purwokerto. Itu sih mungkin yang spesifik gitu. Mungkin kalau dari podcaster kedua kita, apa nih perbedaan signifikan dari suku Bugis gitu? Oke,
kalau dari suku Bugis sendiri itu yang paling mungkin orang-orang pada kenal ya, ada yang namanya uang panai atau mahal gitu. Nah, kalau dari suku Bugis itu terkenalnya akan uang panainya atau mahalnya yang mahal. Nah, itu tuh tergantung dari pendidikannya. Misalnya nih, kalau misalnya pendidikannya S1, nah itu tuh cowok atau bakalan kayak gimana ya, nyadar diri gitu kalau harus melawannya harus ada kayak patokan harganya, misalnya 100 juta atau di atasnya gitu. Jadi nggak cuma duit aja sebenarnya, kayak dari uang ini biasa muncul kayak harus ada sawah atau apa segala macam gitu kan. Nah, mungkin yang paling orang-orang kenal lah di suku Bugis itu kayak gitu, uang panainya atau mahalnya. Nah, kalau untuk yang terkenal di Sulawesi Selatan itu ada dari suku Toraja, namanya tuh Rambu Solo, di mana biasanya kan kita kalau misalnya ada pernikahannya itu pasti bakal mengeluarkan banyak biaya kan ya. Nah, kalau di sana sendiri itu malah justru upacara kematian tuh yang banyak banget mengeluarkan biaya, bahkan sampai ada yang mengeluarkan 1 miliar untuk upacara kematian doang. Nah, itu tuh mungkin dari sebagian kita ya mungkin kayak beda gitu dari biasanya. Nah, kalau di sana itu sendiri biasanya kalau ada orang mati, ada yang dikubur, ada yang ditaruh di batu. Nah, itu masing-masing punya alasan tersendirinya gitu. Jadi mungkin sampai sekarang masih kental banget di situ. Terus di suku Bugis juga ada yang kental, namanya suku Kajang. Nah, itu nggak boleh dimasukin kecuali orang-orang suku situ gitu. Mungkin sama kayak ini, tapi makin kesini makin dikenalin gitu dengan dunia luar. Nah, di suku itu juga kita nggak boleh masuk di suku itu kalau nggak menggunakan baju hitam. Jadi masing-masing lah punya ciri khasnya masing-masing, tapi makin kesini tuh makin bisa dikenalin lah kayak dunia luar itu kayak gini. Jadi sampai sekarang itu kayak ya udah terbuka gitu dengan adat-adat dari luar. Jadi kalau misalnya ada pejabat atau apa yang berkunjung ke sana itu kayak ya udah welcome gitu. Kalau dulu sangat maksudnya sangat nggak bisa masuk gitu. Ketat gitu ya ibaratnya. Keren banget ya kebudayaan yang udah disebutin sama narasumber kita. Nah, menurut aku nih di sini titik indahnya keberagaman itu adalah di saat seseorang udah bisa menerima perbedaan itu sendiri gitu loh. Kadang aja bisa menerima perbedaan antara Solo dan juga Purwokerto, kemudian Afil yang mengetahui banyak kebudayaan suku lain yang ada di Sulawesi walaupun dia sendiri dari suku Bugis. Oke, benar banget apa yang udah disampaikan oleh Gania, dan terima kasih kepada podcaster kita yang udah mau berbagi ya terkait ciri khas atau ciri dari kebudayaan mereka dari asal sukunya masing-masing gitu. Aku juga tadi sempat mention nih ya apa yang disampaikan oleh Gania, bahwa titik indahnya keberagaman itu saat kita bisa menerima perbedaan gitu. Nah, menerima perbedaan Indonesia sendiri ini masih menjadi isu yang kompleks ya, apalagi dengan stereotip buruk dan juga diskriminasi yang sering ada pada beberapa golongan nih. Terus juga jadi aku akan bertanya nih pada narasumber kali ini, bagaimana sih menurut narasumber kita cara mendorong masyarakat untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan yang ada? Mungkin bisa dimulai dari Kak Dainta dulu. Oke, kalau menurut aku sendiri sih ya, gimana cara kita untuk menghargai perbedaan yang ada atau lebih menghargai sesama lah ya. Itu ingat aja sih kalau misalkan kita hidup tuh pasti membutuhkan orang lain kan ya, terlebih yang tadi mungkin sudah berkali-kali di-mention kalau kita tuh ada di negara yang terdiri dari banyak banget suku, banyak banget bahasa, bahkan agama gitu ya. Nah, mau sampai kapan sih kita nggak menghargai sesama, karena kita tuh pasti akan butuh mereka gitu. Contohnya di ruangan sekecil inilah tadi kan udah banyak banget perbedaan, kayak kita berempat tuh berbeda-beda suku kan ya. Nah, kalau misalnya kita nggak menghargai satu sama lain, itu pasti akan susah bagi kita untuk survive atau untuk beradaptasi di tempat kita, nggak cuma di lingkungan universitas ya, pasti di lingkungan kehidupan sosial kita sih. Mungkin sekecil itu sih. Kalau menurut Afil gimana nih, Fil? Cara agar bisa menghargai perbedaan yang ada? Oke, sebenarnya ada beberapa sih cara buat menghargai perbedaannya. Nah, itu mungkin kayak kita sekarang kayak generasi muda ya, mungkin kedepannya kan kita kayak saya jauh merantau, mungkin dengan adanya saya di sini itu bisa ngasih tahu gitu teman-teman yang ada di sini ternyata tuh ada kayak keberagaman seperti ini
yang ada di suku Bugis loh, yang mungkin mereka nggak tahu. Jadi mungkin dengan adanya pelajar-pelajar gitu yang merantau bisa memperkenalkan keberagaman mereka, dan mungkin dari teman-teman ada yang tertarik buat belajar. Jadi dengan begitu mungkin kita secara tidak langsung gitu kayak membangun kebersamaan gitu terkait apa sih kayak keberagaman yang ada di Indonesia. Dan juga sebenarnya untuk keberagaman ini sendiri itu sudah ditanamkan sih dari awal, dari sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar gitu. Jadi semuanya tuh sudah dimulai dari awal, jadi udah tersusun gitu kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya ya tidak bisa kita pungkiri sih bahwa masih banyak juga yang tidak menerima. Contohnya kan di suku saya itu masih sering gitu terjadi tawuran antar suku karena ya mungkin karena tidak terima, mungkin ada suku lain yang mengganggu atau gimana. Jadi mungkin dengan kita memperkenalkan apa yang beda dari suku mereka, mungkin mereka tertarik untuk belajar. Nah itu bisa mempersatukan satu suku dengan suku lainnya gitu dengan belajar. Mungkin kayak gitu sih cara mempersatukan. Oke, aku sih cukup setuju ya sama apa yang udah disampaikan oleh Kak Daita dan juga Afil tentang bagaimana sih cara menghargai perbedaan, dan juga tadi Afil kalau nggak salah sempat menyinggung ya terkait bagaimana sih cara merawat perbedaan yang ada gitu. Lebih ke cara merawat persatuannya gitu ya, supaya tidak terjadi perpecahan karena adanya perbedaan. Nah, tadi kan kita juga udah bahas mengenai cara merawat dan juga mengenal, menghargai perbedaan. Nah, tapi selain itu menurut narasumber nih, ada nggak sih tantangan tersendiri untuk menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika ataupun persatuan dan kesatuannya gitu? Kan tadi kita udah bahas ya cara-caranya gitu. Kira-kira ada nggak sih tantangannya? Boleh nih Kak Daita. Oke, kalau menurut aku pastinya masih banyak sekali ya tantangan untuk menjaga semboyan itu sendiri ya. Salah satunya adalah kan mungkin negara kita tuh dikenal dengan negara yang mayoritas penduduknya adalah negara Muslim ya. Dimana kita masih masih seringkali menemukan berita mungkin ini termasuk ke diskriminasi agama kali ya. Kadang ada aku pernah baca salah satu berita di mana ketika ada pimpinan daerah yang maju tetapi dia bukan agama mayoritas, itu ditentang banget gitu, kesannya kayak kayak dia salah lah gitu. Nah menurutku maksudnya padahal yang ditentang tuh kan agamaku ya, tapi kayak menurut aku itu adalah perilaku yang nggak baik, karena itu berarti dia tuh nggak menghargai perbedaan yang ada. Karena kan Indonesia kan terdiri dari 6 agama ya, nggak cuma satu gitu loh. Dan negara-negara lain juga, ibaratnya negara Arab itu tuh walaupun dia mayoritas Islam yang benar-benar terkenal dengan negara Islam, tapi ketika ada turis mancanegara ataupun turis mancanegara yang datang ke sana kan nggak didiskriminasi gitu. Nah, gimana kita gitu Indonesia yang terdiri dari banyak banget agama tapi kok masih banyak orang-orang yang kayak gitu. Mungkin itu sih kasus tentang agama itu sih yang aku masih sering temuin gitu di media sosial ataupun di kehidupan sehari-hari lah. Iya, betul banget sama apa yang udah disampaikan oleh Kak Daita tadi, dan bahkan di Jakarta sendiri sering banget terjadi ya Pak. Padahal kan kita tahu ya bahwa Jakarta itu udah merupakan ibu kota yang mana ibaratnya kebudayaan sendiri aja kadang seringkali pudar gitu, tapi ternyata diskriminasi agama tuh masih kental banget di budaya. Jadi aku gitu aja. Mungkin kalau dari podcaster kita ini si Afil. Mohon maaf ya, gimana pandangannya? Terkait tantangannya? Iya, Oke. Kalau terkait tantangan mempersatukan bangsa Indonesia dengan simbolnya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, mungkin yang paling sering sekarang itu mungkin konten hoax, di mana kita tahu bahwa sampai sekarang masih banyak daerah-daerah tertinggal yang masih baru mengenal akan adanya media sosial itu sendiri. Jadi dengan adanya penyebar konten hoax ini, mereka yang baru awam untuk mengenal sosial media jadi langsung tahu yang emang bukan berita yang bukan faktanya gitu. Jadi mereka udah kepancing duluan sama hoax-hoax yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi tantangan terbesar untuk sekarang mungkin kayak gitu sih. Nah, sedangkan di Jakarta udah kita tahu bahwa udah milenial udah setara dengan negara-negara lain kalau misalnya, karena tapi kita tidak tahu bahwa di tempat-tempat terpencil itu masih banyak yang masih merangkak untuk mencapai suatu iya kayak gitu. Jadi masih menuju ke milenial gitu. Nah, dengan mereka menyebar hoax yang tidak berfaedah atau bahkan merugikan bangsa itu sudah menjadi satu tantangan terbesar sih untuk bangsa Indonesia ini untuk maju ke depannya, dan menjadi satu tantangan juga untuk bagaimana caranya untuk Bhinneka Tunggal Ika ini bisa berdiri dengan sempurna gitu. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Oke, benar banget, dan aku cukup setuju ya. Mungkin tadi aku udah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Daita. Untuk pendapat dari aku sendiri, aku juga cukup setuju bahwa kita kan tadi aku juga sempat mention ya bahwa kita sudah di Society 5.0 yang mana pasti media sosial udah nggak asing lah bagi kita. Bahkan anak kecil pun udah bisa mengakses media sosial dengan mudah gitu. Di lain dari sisi positifnya ya, yang mana kemudahan teknologi ini bisa memberikan kita manfaat lebih, itu juga ada sisi negatifnya jika kita tidak menggunakan media sosial tersebut secara bijak, betul kan ya? Betul.
Oke, mungkin kita lanjut kali ya ke pembahasan selanjutnya, yang mana aku mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian budaya Indonesia apa sih yang paling ikonik? Kira-kira kalau menurut Kak Dainta itu sendiri apa? Oke, kalau dari aku tari kali ya, mungkin tari-tarian ya, yaitu tari saman. Itu mungkin ikonik banget ya, bener karena kan banget tuh. iya, karena kan tari saman tuh mungkin kita sering banget lihat kayak mungkin dari sekolah-sekolah ataupun dari universitas yang ngirimin biasanya kelompok tari-tariannya untuk berlomba ke mancanegara, dan juga seringkali mereka dapat juara gitu, bahkan juara 1. Nah, aku tuh sering banget lihat tari saman sih, tapi nggak cuma tari saman ya, mungkin tari-tari lain seperti tari piring ataupun tari kecak itu juga aku sering lihat mereka dibawa ke mancanegara untuk berlomba kayak gitu sih kalau dari aku. Betul banget. Mungkin bisa dilanjut ke podcast kedua kita. Oke, untuk kebudayaan yang biasa dikenal oleh luar negeri, mungkin bukan ke ini kali ya, ke kebudayaan, tapi mungkin lebih ke makanan khas dari daerah tertentu gitu, atau daerah masing-masing lah kayak gitu kan. Jadi dari seperti yang kita lihat ya, untuk yang ISMA yang kemarin-kemarin itu kan kita dikasih tugas buat memperkenalkan daerah Indonesia ya. Nah, itu kebanyakan dari mereka itu mengambil kayak temanya itu makanan dari Indonesia gitu, untuk diperkenalkan ke teman-teman yang ada di luar negeri gitu. Nah, dari mereka memperkenalkan makanan-makanan yang ada di Indonesia tuh, mereka jadi tahu ternyata makanan seperti ini tuh ada di Indonesia dan enak gitu loh. Jadi mereka juga tahu dan mereka juga suka gitu terhadap makanan yang ditampilin di sana gitu. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di luar negeri tuh hampir di semua daerah itu sudah ada makanan yang sudah ada ini, maksudnya restoran Indonesia Iya, betul. dan banyak juga tuh influencer atau bahkan artis-artis yang suka gitu terhadap makanan Indonesia. Jadi itu sebenarnya harus kita pertahankan gitu, supaya saat misalnya kita menyebut rendang di luar negeri gitu, jadi atau nasi goreng lah gitu, mereka tuh langsung tahu, oh ternyata makanan ini dari Indonesia loh, dan mereka memperkenalkan juga ke teman-temannya gitu. Mungkin seperti itu sih. Wah, setuju banget nih apa yang udah disebutin sama Kak Dainta, sama Afil juga. Ya tadi kan disebutin ya, kayak misalkan tari saman, tari piring, atau tari kecak. Yang mana kita tahu kalau misalkan tari saman ditampilkan di Asian Games, dan tari kecak sendiri biasanya banyak banget penontonnya itu dari mancanegara yang datang ke Bali hanya demi penampilan itu gitu. Kemudian yang disebutkan oleh Afil itu adalah rendang dan juga nasi goreng. Mana sih yang nggak tahu kalau misalkan nasi goreng dan rendang itu dari Indonesia gitu, kayak pasti makanan nomor 1 top loh di dunia gitu kan. Itu udah ikonik banget deh sama Indonesia. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari kita kepada podcaster kita nih. Kalau menurut kalian, kenapa sih kita harus menjaga atau melestarikan juga tetap memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Mungkin boleh dari Afil dulu. Oke, baik. Gimana cara menjaga agar kita tetap, maksudnya keberagaman tidak hilang gitu? Iya, tetap. Oke. Ya. Mungkin caranya itu mungkin kan kita tahu ya, kalau misalnya Indonesia ini tuh udah punya keberagaman dan kebudayaan masing-masing sejak dari zaman permulaan merdeka kali ya, kayak Iya. gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dengan cara tanpa menghilangkan aspek kebudayaannya, tetapi menambahkan atau memodernisasi gitu kebudayaan-kebudayaan yang mungkin dianggap orang-orang kuno, tapi dengan dimodernisasi bisa jadi menarik gitu. Jadi dengan kita yang generasi muda sekarang yang mungkin tidak tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan yang mungkin kalau menurut anak muda sekarang kayak udah jadul gitu kan. Jadi dengan kita memodernisasi keberagaman dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini jadi lebih menarik, dan juga bisa kita perkenalkan ke mancanegara, dan menurut mereka itu bagus gitu. Jadi kalau misalnya kebudayaan dan keberagaman ini hilang, itu menurut saya sayang banget gitu. Jadi harus kita lestarikan sampai kapanpun, dan harus kita perkenalkan gitu ke anak cucu kita nanti, supaya simbol kita dan kebudayaan kita tuh masih terjaga sampai kapanpun gitu. Mungkin kayak gitu sih caranya. Betul banget. Kalau menurut Kak Dainta gimana nih? Kenapa kita harus menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, kalau menurut aku sendiri kenapa kita harus menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu karena karena kita sebagai masyarakat Indonesia ya, kalau misalkan kita nggak ngejaga itu siapa lagi gitu kan. Mungkin kita juga udah tahu gitu kalau udah pernah ada daerah Indonesia yang hilang gitu ya kan, contohnya itu Timor Leste. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kita nggak menjaga keutuhan negara kita, bakal ada lagi daerah-daerah yang hilang gitu. Dan kalau misalkan kita nggak melestarikan, kita nggak toleransi antar sesama, pasti akan ada juga perpecahan. Ya itu sih kenapa kita harus jaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karena ya itu juga sebagai bentuk
apa ya, sebagai bentuk hormat kita kepada para pendahulu ya pastinya, sebagai bentuk bela negara itu sendiri juga. Kayak itu sih dari aku. Oke, setuju banget nih apa yang udah dibilang sama Kak Dainta, sama Afif juga. Kita jadi tahu kenapa kita harus menjaga semua yang Bhinneka Tunggal Ika. Wah, pembahasan hari ini cukup intens ya, dengan narasumber kita yang keren banget dan hebat pastinya. Kita jadi mengenal tentang cara merawat, melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia selaku warga Indonesia dan juga mahasiswa. Nah, perbedaan yang ada di Indonesia ini tidak hanya sekedar perbedaan agama, tetapi juga meliputi suku, ras, dan juga adat atau kebiasaan lainnya. Keberagaman inilah yang menjadikan kekuatan Indonesia dan harus dirawat dengan baik agar tetap menjadi kekuatan yang positif bagi bangsa kita. Oke, teman-teman, kami selaku moderator pada podcast hari ini pamit undur diri. Sekian podcast kita hari ini yang telah membahas betapa pentingnya mengenal dan merawat keberagaman di Indonesia serta cara untuk mendorong masyarakat untuk menerima dan menghargai perbedaan. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang sudah berkenan hadir ya, sudah berkenan membagi ilmu juga pengalaman serta pandangannya mengenai tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan, juga kita peroleh dari kesempatan kali ini. Mari kita jaga keberagaman Indonesia dengan sepenuh hati dan mengambil tindakan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di lain waktu.